wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviana Anggraini, NIM 9321170119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pemikiran dan juga relevansi di era kontemporer kini dari tokoh cendekiawan. Di sini saya akan menjelaskan dari 4 tokoh cendekiawan ya. Baik, yang pertama di sini saya jelaskan adalah dari M. Naquib al-Attas. Di sini juga saya sudah tampilkan foto dari beliau, jadi teman-teman bisa melihat dan mengetahui yang mana sih M. Naquib al-Attas. Jadi inilah ya teman-teman, berikut adalah fotonya. Langsung saja ke teori pemikirannya. Yang pertama adalah tentang epistemologi Islam. Menurut al-Attas, dalam mendaur ilmu pengetahuan yang ada saat ini adalah produk dari kebingungan, skeptisme yang meletakkan keraguan dan spekulasi sederajat dengan metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang valid dan mencari kebenaran. Tetapi tidak terdapat penjelasan ilmu mana yang dipandang sebagai produk kebingungan skeptisme tersebut. Kemudian mengenai metafisika dan tasawuf falsafi, di sini pemikiran metafisika al-Attas berangkat dari paham teologismenya, dan di sini ia berupaya menghidupkan kembali tasawuf falsafi yang menurutnya merupakan sebuah keniscayaan dalam gagasan dewesternisasi. Lalu dia juga mempunyai ide untuk mengislamisasikan ilmu. Jadi di sini dasarnya adalah respon dari intelektualnya terhadap efek negatif dari ilmu modern atau barat yang semakin tampak dan dirasakan oleh masyarakat dunia, yang menurutnya merupakan akibat dari adanya krisis di dalam basis ilmu modern, yaitu konsepsi tentang realitas atau pandangan dunia yang melekat pada setiap ilmu, yang kemudian merembet pada persoalan epistemologis seperti sumber pengetahuan, hubungan antara konsep dan realitas, masalah kebenaran, bahasa dan lainnya yang menyangkut masalah pengetahuan. Karena itu, al-Attas memandang bahwa peradaban barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum dipilih dan dipilah, yang sejatinya dari yang bercampur palsu. Lalu bagaimana sih caranya beliau untuk mengislamisasikan ilmu? Yang pertama di sini adalah meminimalisir problematika westernisasi, tendensi rasional dan humanitas yang berlebihan, serta dramatisasi proses terjadinya suatu ilmu tersebut. Kemudian ia juga memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Kemudian relevansinya di era kontemporer ini yaitu yang pertama adalah adanya BSI dengan segala prinsip bermuamalah yang sesuai tuntunan agama Islam. Kemudian juga progres dari STAHIN dan juga IAIN yang menjadi UIN, yang mana biasanya di UIN itu banyak sekali jurusan-jurusan umum, bukan hanya jurusan yang bersifat tentang agama saja. Lalu tokoh yang kedua di sini saya jelaskan adalah Muhammad Arifin. Sama seperti yang pertama tadi, tokoh pertama, saya juga memberikan fotonya untuk teman-teman mempunyai gambaran bagaimana sih beliaunya. Jadi inilah beliaunya. Kemudian pemikiran Muhammad Arifin, yang pertama adalah perlu mengenal isi objek Al-Quran serta isi pemikiran para pendiri tradisi Islam. Jadi tidak boleh netral seperti Islamolog barat atau klasik, tapi juga tidak bebas nilai. Kemudian meninggalkan episteme abad pertengahan Muslim serta menggunakan episteme modern seperti di barat. Dewasa ini ilmu-ilmu sosial modern telah menghancurkan saintifik barat sebelumnya. Lalu pemikiran Muhammad Arifin yang ketiga yaitu tentang studi fenomena agama, tidak dibatasi pada satu agama tertentu, melainkan banyak ya. Dan di sini tidak dikaji oleh barat ya. Unsur apologetik dan polemik harus dihindari dalam memandang agama-agama lain. Kemudian
Kemudian juga tidak a priori pada kebudayaan orang lain, seperti yang tercermin dalam konflik Arab Yahudi atau gaya konflik peradaban ala Huntington. Lalu selanjutnya adalah memaknai dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis tidak hanya secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks situasi dan keadaan yang ada pada masa suatu tempat tertentu. Kemudian seluruh problematika kemasyarakatan hendak tetap ada solusinya melalui istinbat hukum dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Lalu di sini relevansinya di era kontemporer yang pertama adalah zakat fitrah, di mana biasanya teman-teman mungkin cuma mengetahui zakat fitrah dibolehkan hanya bentuk beras saja. Di sini tidak melulu hanya bentuk beras ya teman-teman, karena tiap daerah satu dengan yang lain itu berbeda makanan pokoknya, jadi bisa diganti dengan makanan pokok daerah masing-masing. Kemudian yang nomor 2 di sini mungkin juga teman-teman banyak mendengar bahwasannya suami itu adalah mempunyai tanggung jawab banyak terhadap rumah tangga, termasuk juga tentang rumah tangga bagian memasak, lalu juga mengepel atau membersihkan rumah, ya mungkin banyak yang mendengar itu aslinya ya. Di sini banyak ada tanggapan bahwasanya tidak melulu suami tetapi istri juga mempunyai tanggung jawab itu, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi daerah. Kalau di daerahnya istri juga berkewajiban untuk masak dan lain-lain, maka itu bisa dialihkan menjadi tanggung jawabnya si istri. Kemudian tokoh yang ketiga yang saya jelaskan di sini adalah Harun Nasution. Inilah gambar atau foto dari Bapak Harun Nasution. Teman-teman mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui si beliaunya ya dari Google atau di mana bisa jadi ya. Jadi di sini teori pemikirannya adalah yang pertama hakikat pembaruan pendidikan Islam. Jadi di sini pembaruan pendidikan Islam yang digagas oleh beliau adalah upaya menyelaraskan antara pembaruan pandangan berislam dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi di dunia modern. Maksudnya di sini adalah pembaruan pandangan Islam bukan mengurangi atau menambahi teks dalam Al-Quran maupun dalam hadis, akan tetapi berupaya mengubah atau menyesuaikan pemahaman atas dua teks tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua di sini adalah ruang lingkup pendidikan menurut dari Bapak Harun Nasution. Jadi di sini tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pendidikan moral yang metodenya yang harusnya dipakai adalah yang pertama adalah pemberian contoh dan teladan, yang kedua yaitu nasihat, ketiga tuntunan dalam menyelesaikan persoalan, yang keempat kerjasama dengan lingkungan, yang kelima kerjasama dengan pendidik lain atau guru lain, yang keenam adalah tanggung jawab dalam hal intelektual. Di sini juga Harun Nasution ada mempunyai syarat-syarat yang perlu pendidik agama antara lain. Yang pertama adalah menjadi teladan, yang kedua adalah menguasai ilmu pengetahuan, yang ketiga mengubah pengetahuan yang luas tentang agama selain pengetahuan yang menjadi jurusan. Lalu yang keempat adalah mempunyai pengetahuan yang seimbang dengan pengetahuan siswa. Relevansinya apa sih? Jadi relevansinya di era kontemporer saat ini adalah yang pertama adalah dasar pendidikan nasional. Jadi di sini pemikiran tentang pembaruan pendidikan Islam terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasanya sistem pendidikan nasional pada bab 2 pasal 3 tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk mata serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dan yang nomor 2 di sini adalah di sistem pendidikannya. Jadi di sini Bapak Harun Nasution mempunyai gebrakan baru ketika beliau diangkat menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dulu masih IAIN ya. Lalu langkah pertama yang dilakukan oleh beliau adalah merombak kurikulum di IAIN seluruh Indonesia, pengantar ilmu agama, filsafat, teologi, dan metode riset yang dimasukkan dengan harapan akan mengubah pandangan mahasiswa. Jadi di sini menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan serta menjaga nama baik dari lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh beliau. Sekarang adalah di tokoh nomor 4 yaitu Nurholis Majid. Ini adalah gambarannya teman-teman, untuk teman-teman agar punya adalah gambaran untuk diketahui, bukan hanya namanya saja ya. Jadi ini adalah Bapak Nurholis Majid. Lalu di sini teori pemikirannya yang pertama adalah Islam inklusif. Jadi teologi Islam inklusif yang dimaksudkan oleh bapaknya adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan juga toleran. Terbuka memiliki makna bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk mengkritisinya. Jika kebenaran atau hikmah yang disampaikan tersebut, maka orang muslim harus berlapang dada menerimanya, walau dari siapa atau apapun datangnya. Luas bermakna mau berhubungan dengan pihak lain tanpa adanya rasa canggung dan juga tanpa melihat perbedaan baik agama, kepercayaan maupun dari asal-usul dari beliaunya. Lalu toleran bermakna menghormati perbedaan dengan yang sesama atau keyakinan maupun dengan yang berbeda agama atau keyakinan, pemahaman yang dimiliki demikian bertolak dari nilai-nilai dasar dari Islam dengan ide utama Islam sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia atau rahmatan lil alamin. Jadi di sini teologi inklusif dapat disebut sebagai teologi perdamaian atau teologi kerukunan beragama, baik di dalam satu agama tertentu maupun agama lainnya. Inklusivisme beragama merupakan sikap keterbukaan dalam berpikir positif dan saling menghargai segala perbedaan. Di sini sikap tertutup yang berlebihan hanya akan menyuburkan ketidaktentraman dan juga ketidakharmonisan masyarakat, sehingga diperlukan pembangunan bersama sikap inklusif. Agama tidak boleh dijadikan sebagai pembatas interaksi sesama umat manusia. Di sini urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap guna melahirkan kesatuan perbedaan dan juga tindakan. Menurut Nurholis Majid, iman menumbuhkan kesadaran mengemban amanat ilahi, membentuk kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk, akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang kebenaran tanpa hendak memaksakan pendirian sendiri. Jadi di sini sikap inklusif inilah yang memuat kualitas keluhuran budi dan kemuliaan dari seseorang. Lalu menerapkan metode dialogis dalam belajar, misalnya program dialog antar agama. Contohnya di sini ada dialog tentang puasa yang bisa menghadirkan ulama, pendeta, biksu, atau bahkan pemuka aliran kebatinan tertentu. Di sini program ini menjadi sangat strategis khususnya untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa puasa adalah suatu mekanisme universal yang dilakukan oleh manusia untuk membersihkan diri dalam upaya mencapai pencerahan rohani. Dan dalam bidang politik, sosial, kultural, dan agama, Nurholis Majid selain Tuhan tidak ada sama sekali yang sakral dalam kehidupan umat Islam di atas dunia, termasuk juga soal negara Islam, partai-partai Islam, atau bahkan ideologi Islam. Dalam hal ini Nurholis Majid mensosialisasikan jargon
Islam yes, partai Islam no. Hal ini dikarenakan terjadinya politisasi yang kemudian agama dijadikan senjata untuk berpolitik. Ini tentunya menodai hakikat dari agama itu sendiri, karena agama dimanfaatkan untuk mencari suara serta mencari dukungan-dukungan dari golongan tertentu supaya memenangkan pemilihan umum. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman paham ya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.